lanjutan dari metode geolistrik sebelumnya. Nah, langsung saja. Seperti yang sudah saya bahas di minggu sebelumnya, ketika kita melakukan pengukuran menggunakan metode geolistrik, kita menginjeksikan arus ke bawah permukaan dan nanti arus itu akan ditangkap oleh elektroda lainnya di bagian permukaan lainnya. Nah, bagaimana proses penjalaran arus itu di dalam permukaan? Di sini kalau kita lihat gambarannya, ketika arus itu diinjeksikan ke dalam permukaan, itu dia berbeda dengan arus yang dilewatkan di dalam sirkuit tertutup atau rangkaian tertutup atau closed loop ya namanya ya. Kalau di dalam permukaan, arus itu akan menyebar secara radial seperti kalian lihat di gambaran ini. Jadi kalau ini saya bicarakan, halo, kenapa? Belum ter-share screen kayaknya Pak, apa di saya doang nih? Belum ya? Iya Pak, belum Pak. Belum terlihat Pak. Belum share screen ya? Coba sekali lagi, tes screen broadcast. Sekarang udah belum ya? Belum Pak. Kayaknya kalau saya pakai tablet ini, saya sambil ngerekam layar, saya nggak bisa share screen. Bisa nggak ya? Coba di bismillah. Kalau ini udah? Sudah Pak. Sudah, mohon maaf. Jadi ya mungkin nggak ada rekaman ya untuk perkuliahan kali ini. Jadi tadi saya sampai mana yang ngomonginnya ya? Mengenai arus. Ketika arus itu ditembakkan ke bawah permukaan, itu berbeda dengan arus yang dilewatkan pada rangkaian tertutup. Kalau pada rangkaian tertutup, arus itu hanya akan menjalar pada kabel konduktornya atau kabel tembaga yang kita kerjakan. Jadi kalau misalkan di sini ada sumber tegangan, sini ada hambatan, maka arus itu hanya akan mengalir pada jalur yang sudah disediakan. Nah, bagaimana ketika ditembakkan ke dasar permukaan yang tidak ada jalur tembaganya? Maka arus itu akan menyebar secara radial, di sini ya. Penyebaran arus akan menyebar secara meradial seperti gambaran ini. Jadi ini seperti kalau sebuah sumber cahaya ya, dia akan menyebar seperti itu. Nah ini gambarannya secara 3 dimensi, jadi sepertinya seperti setengah bola ya. Bukan setengah lingkaran, tapi setengah bola ya kalian ingatnya ya. Nah ini bentukannya kayak gini. Nah, pada jarak tertentu dari sumber arus, dia akan ada namanya bidang ekuipotensial. Bidang ekuipotensial itu adalah bidang di mana nilai potensialnya terhadap jaraknya itu sama gitu. Jadi di bidang tersebut, jadi kalau misalkan ini sumber arusnya tadi, terus nanti arusnya akan menyebar seperti ini, ya ibaratnya penyebaran bunyi lah ya, bisa kalian bayangkan. Nah, di dalam satu garis ini, semuanya akan memiliki potensial listrik yang sama, arus listrik yang sama besarnya, dan seterusnya begitu. Nah, secara 3 dimensi digambarkan seperti ini. Nah, dan perlu diketahui juga, selama proses penjalarannya, karena dia menyebar seperti itu, dia mengalami yang namanya atenuasi, pelemahan, dan pelemahannya, atau pelemahannya atau potensial gradientnya, selama proses penjalarannya dituliskan dengan persamaan perubahan tegangan per perubahan arus. Nah, di sini dia. Jadi dari sumber arus, dari sumber yang nilai potensialnya tinggi per satuan jarak, dia akan terus berturun seperti ini. Semakin jauh dia dari sumber arusnya,
maka akan semakin kecil nilai arus yang terhantarkan. Kalau kalian ingat yang namanya disipasi daya atau pelemahan daya akibat hambatan, semakin jauh jaraknya maka akan semakin besar hambatan yang dihasilkan, maka akan semakin besar energi yang hilang dalam proses hantarannya. Nah, ini salah satu konsepnya. Oke. Nah, bagaimana perubahan hambatan terhadap jaraknya? Perubahan hambatan terhadap jarak itu, perubahan tegangan terhadap jarak itu setara dengan hambat jenis dikalikan dengan densitas arus. Densitas arus itu J ya. Nah, hambat jenis dikalikan dengan densitas arus. Densitas arus, karena tadi dia berbentuk seperti setengah lingkaran, berarti itu banyaknya arus per luas penampang tersebut. Banyaknya arus per luas penampang tersebut. Luas penampangnya dari setengah lingkaran adalah 2πr². Dikarenakan VR adalah potensial listrik pada titik R dari sumber arus, maka VR itu bisa dicari dari hasil integralnya dengan mengkalikan silang ya. Jadi proses yang ini tadi, kamu bisa pindahkan dia menjadi dot V sama dengan min rho I per 2πr kalikan do R, kan gitu ya. Ketika saya integralkan kedua ruas, maka menjadi seperti inilah dia. Nah, kalian masih bisa lihat layar saya ya? Masih, Pak. Bisa, Pak. Sehingga kita akan dapatkan potensialnya akan memiliki persamaan seperti ini. Nah, jadi secara gambarannya arusnya itu akan terhantarkan dengan garis-garis potensial seperti ini dari S1 ke S2 dengan jalur seperti ini, bukan lagi seperti jalur yang kita pernah kenal di rangkaian arus tertutup. Nah, dalam pelaksanaan pengukurannya, mungkin saya sudah pernah jelaskan juga mengenai rangkaian seperti ini. Ada berbagai macam konfigurasi pengukurannya, tapi intinya kita akan menggunakan 4 elektroda, 2 elektroda arus yang diikatkan dengan sumber tegangan di sini, ini elektroda arusnya, dan 2 elektroda potensial yang diikatkan langsung dengan voltmeternya. Nanti sumber tegangannya diikatkan dengan ampermeter. Nah, nanti masing-masing jarak itu berguna untuk menentukan persamaan geometrinya ya, geometri functionnya. Nah, ini juga sudah kita bahas kemarin lebih lengkapnya terkait bagaimana faktor geometri itu dihitung. Kita skip saja. Nah, kemarin kita pernah bahas mengenai apparent resistivity sama true resistivity. Nah, dari hasil pengukuran kita, kenyataannya ketika kondisi di bawah permukaan itu tidak homogen, maka hambatan yang kita baca itu bukanlah true resistivity, bukanlah nilai hambatan sesungguhnya di bawah permukaan, tapi adalah hambatan yang terlihat. Sama halnya nanti dengan pengukuran metode-metode lain, itu pun juga rata-rata umumnya adalah nilai relatif value. Contohnya ketika kalian melakukan pengukuran gravitasi nanti. Pengukuran gravitasi yang kalian gunakan, umumnya kalian akan dapatkan nilai gravity relatif. Setelah hasil pengolahan data, maka baru kalian akan dapat dekati nilai absolute gravity-nya. Nah, sama halnya dengan resistivity, ini yang kita temukan pertama kali itu adalah apparent resistivity. Di mana apparent resistivity itu adalah hasil perkalian antara nilai hambatan yang terbaca dari beda potensial dengan arus, kemudian dikalikan dengan faktor geometrinya tadi yang K ya. Nah, K-nya itu bisa bermacam-macam. Kalau untuk yang mode selam bersih, dipol, Wiener selam bersih, macam-macam ya. Nah, terkait
penetrasi dari pengukuran metode resistivity, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penetrasi dari pengukurannya. Apa itu penetrasi? Penetrasi itu adalah kedalaman dari hasil pengukuran resistivity. Jadi tidak fix pengukurannya. Jadi kalau kita punya rangkaian tadi, ada arus yang dihubungkan sama sumber tegangan, dan ada ampere meter, ada voltmeter. Tidak fix pengukurannya di kedalaman mana gitu. Nah, ini permukaannya misalkan. Nah, ini kita tidak ketahui nih. Tingginya itu di mana? Sorry, kedalamannya. Di sini kedalaman. Jadi yang dimaksud dengan penetrasi itu adalah kemampuan kedalaman. Nah, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penetrasi atau kedalaman dari pengukuran resistivity. Didasarkan proporsi rambatan arus terhadap separasi elektroda, terus bahwa penetrasi sama dengan setengah atau sepertiga kali separasi elektroda. Nah, nanti kita akan bahas terkait pembahasan tersebut. Kenapa disebut seperti itu? Ini gambarannya ya, kalau proportion dari kedalaman terhadap separasi elektroda. Di sini elektroda yang kita gunakan elektroda AB. Ada yang masih ingat tadi AB itu untuk simbol apa? AB itu untuk simbol arus ya. Jadi berapa jarak AB itu yang akan menjadi faktor kedalaman dari hasil pengukuran kita. Jadi di sini proporsi dari AB-nya, kalau AB-nya itu 2, maka kedalaman yang dia tempuh atau yang didapatkan itu berkisar di 0,5. Kita setara dengan 1/4 dari bentangan kabelnya ya, dari jarak antar elektrodanya, dan seterusnya seperti itu. Dan semakin jauh AB-nya bukan semakin dalam, karena dia kaitannya bukan linear seperti ini ya. Kaitannya bukan linear, tapi dia seperti parabolik. Jadi makanya metode resistivity itu sering disebut sebagai metode shallow measurement, karena umumnya kedalamannya dangkal. Semakin jauh bentangan kabel kita, memang bisa kita dapatkan kedalaman yang lebih dalam, tapi noise yang kita dapatkan juga akan semakin besar. Jadi efektifnya biasanya range dari pengukuran resistivity itu di maksimum di angka 500. Walaupun tidak menutup kemungkinan bentangan kabel 2 km pernah dilakukan, seperti halnya di Cisolok yang senior kalian pernah lakukan pengukuran geofisika. Didapati bahwa data sebelumnya yang sudah dilakukan di Cisolok oleh sebuah company untuk mencari geothermal di sana, bentangan kabel yang terdeteksi itu sampai 4 km. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan, tapi sampai saat ini yang saya ketahui, jika bentangan kabel terlalu besar, maka noise yang didapatkan juga akan besar. Nah, sebelumnya sudah saya sebutkan berdasarkan papernya Zalai ya, dan Zarska, di tahun 2008 itu sudah tercatat lebih dari 102 tipe konfigurasi. Kalau satunya udah 140, mungkin udah makin banyak jenis konfigurasi elektroda dalam pemasangan pengukuran geolistrik. Nah, konfigurasi elektroda itu tidak hanya konfigurasi di permukaan, tapi melainkan juga ada konfigurasi pengukuran di dalam sumur. Jadi metode resistivity ini pertama kalinya bukan diterapkan di permukaan ya, bukan diterapkan secara lateral, tapi diterapkan secara vertikal oleh selam bersih. Jadi selam bersih dari pengukuran sumurnya
untuk mendeteksi lapisan-lapisan yang terdapat di sumur, untuk mendeteksi fluida yang terdapat di sumur, mereka menggunakan informasi dari nilai resistivitas. Jadi downhole resistivity, kalau kalian pernah dengar yang namanya well log atau data sumur, salah satu data sumur yang kalian dapatkan itu adalah data nilai resistivity. Data nilai resistivity itu umumnya kita manfaatkan untuk mendeteksi fluid content atau kandungan fluida yang terdapat di lapisan batuan tersebut. Ya, karena kembali lagi kita nggak bakal bisa melihat kandungan fluida di dalam lapisan batuan di bawah permukaan dengan data lain selain dari data well log ini. Mungkin kita bisa juga ngambil dari data mud atau data lumpur yang dikeluarkan dalam proses pengeboran, tapi lumpur yang dikeluarkan dalam proses pengeboran itu tidak bisa dijustifikasi di kedalaman berapa tepatnya lumpur itu ada. Jadi kalau dari data well log itu yang paling terbaik untuk saat ini mendeteksi kira-kira kandungan fluida di bawah permukaan itu ada apa. Jadi ketika kandungan fluidanya itu hidrokarbon, itu umumnya dia akan menghasilkan nilai resistivitas yang tinggi. Tapi kalau dia kandungannya water atau air, maka kandungan resistivitasnya akan rendah. Nah, itu salah satu menjadi indikasinya. Nah, 3 konfigurasi yang kemarin saya pernah ceritakan, ada 3 konfigurasi utama yang sampai saat ini masih menjadi primadona untuk konfigurasi elektroda, yaitu adalah Wener, Schlumberger, dan dipol-dipol. Kelebihan dan kekurangannya juga saya sudah sebutkan kemarin. Kalau Wener itu lebih terfokus untuk melihat variasi lateral, variasi secara mendatar. Kalau Schlumberger dia untuk variasi vertikal, atau sering disebut sebagai sounding measurement. Nah, kalau dipol-dipol itu mengambil keuntungan dari kedua variasi tersebut, tapi memiliki noise yang lebih besar. Paper terbaru menyatakan kalau dipol-dipol ini lebih efektif digunakan untuk mencari objek kecil. Nah, ini pembahasannya terkait bagaimana pemasangan metode tersebut. Nah, ini kalau Wener, dia bentukannya seperti ini nih. Ini C ini menyatakan elektroda arus ya, current ingatnya. P itu elektroda potensial singkatannya ya. Jadi di sini ada A dan B, P dan Q kalau kalian ingat nih. Jadi jaraknya kalau di metode Wener itu dia konstan. Dalam pergerakannya, jadi ketika nanti dilakukan pengukuran berikutnya, dia akan digeser secara konstan. Berarti nanti si C-nya ini pindah ke sini, P1-nya pindah ke sini, P2-nya pindah ke sini, C2-nya pindah ke sini. Nah, kita akan dapat di sini C2 baru. Nah, jadi kaitannya nanti gimana? Ini C1 dengan P1, C2 dengan P2, terus C2 dengan P1, C2 dengan P2. Nah, ini adalah daerah yang akan terdeteksi oleh metode Wener. Nah, umumnya nanti titik fokus dari pseudo point di mana tempat titik pengukurannya itu akan berada di sini. Nah, kalau Schlumberger, ini saya hapus saja kali ya, biar nggak bingung. Nah, kalau Schlumberger, untuk titik potensialnya itu dia konstan nih, dia tetap sejauh B. Nah, nanti yang akan menjauh adalah titik elektroda arusnya. Jadi elektroda arusnya akan semakin menjauh, seperti ini. Nah, pembacaannya dia akan lebih dalam karena jarak penghantarannya seperti ini ya, kalau dilihat. Nah, inilah sudut poinnya. Dan kalau semakin jauh semakin jauh lagi nanti elektroda arusnya, maka akan semakin dalam nanti ininya, sweep areanya.
area pengukurannya. Makanya kalau metode selang bersih itu sering disebut sebagai metode sounding karena dia berutama untuk mencari deteksi yang semakin dalam. Nah, penggunaannya tadi punya kekhususannya masing-masing ya. Nah, kalau metode dipol-dipol untuk elektroda arusnya sama elektroda potensialnya terpisah pada jarak yang sama di sini. Jadi di sini dia elektroda arusnya berjarak A, elektroda potensialnya juga berjarak A. Yang bergerak nanti bisa elektroda potensialnya atau elektroda arusnya. Nah, dengan pergerakan kelipatan dari masing-masing mereka. Nah, nanti pergerakan arusnya seperti apa? Pergerakan arusnya akan seperti ini. Nah, swipe areanya itu nanti di sini. Nah, kalau dia bergerak lagi berikutnya, misalkan P-nya jadi di sini sekarang, dia akan jadi seperti ini. Nanti ini swipe areanya, dan seterusnya seperti itu. Ini dia langsung clear marking. Nah, lebih cepat. Nah, ini kalau menggunakan metode square, ini dilihat dari di atas ya, top view ini kalau bisa kita bilang. Dilihat dari atas, dia menggunakan penggambaran seperti ini. Nanti arah arusnya akan seperti inilah. Kebalik. Seperti itu. Nah, Wener sendiri ada dua penjelasan, ada dua konfigurasi lagi, ada standar Wener, ada offset Wener. Kalau standar Wener cuma dilakukan sekali saja. Kalau offset Wener tadi yang saya bilang dia bergerak ke kanan, tapi dengan memindahkan elektroda arus dan potensialnya bersamaan. Atau Lie partition array, tripotensial macam-macam. Kalau yang selang bersih ada yang brand array, ada gradient array. Kalau dipol-dipol ada normal, ada azimut, ada radial, paralel, macam-macam ya di sini kalian bisa lihat. Masing-masingnya juga saya juga belum pelajari lebih lengkap ya, tapi umumnya yang sering digunakan untuk investigasi adalah dipol-dipol. Nah, ini adalah persamaan faktor geometrinya atau geometri functionnya yang mempengaruhi nanti pembacaan nilai resistivity dari masing-masing metodenya. Nah, ini untuk pembacaan alfa, beta, gamma dari metode Wener. Kita langsung saja. Nah, ini tadi yang sudah saya gambarkan ya, bagaimana penyebaran arus dari metode Wener dan bagaimana penyebaran arus dari metode selang bersih. Kalau kita lihat metode Wener itu dia lebih melateral, walaupun penetrasinya tidak begitu dalam, tapi citra secara lateralnya itu akan lebih baik dibandingkan dengan metode Wener. Tergantung kebutuhan dari penelitian kita. Nah, ini kalau metode dipol-dipol, dia menggabungkan dari kedua metode tersebut, dia lebih baik secara lateral dan vertikal, tetapi kegunaannya tadi solusinya akan lebih buruk dibandingkan dari masing-masing metode tersebut. Nah, ini offset Wener tadi yang saya sudah gambarkan. Kalau ada suatu objek di sini, kalau misalkan apparent resistivity-nya ketika dilakukan pengukuran pertama itu adalah 91,86 dan ketika dilakukan pengukuran berikutnya seperti ini, apparent resistivity-nya menjadi 107 untuk objek yang sama ya, objek yang di sini ya. Terus dilakukan pengukuran berikutnya lagi. Dan seterusnya, maka untuk mencari nilai true resistivity-nya dari data tersebut bisa dilakukan dengan
merata-ratakan hasil pengukuran apparent resistivity dari pengukuran pertama dengan pengukuran kedua, yang bisa dikatakan sama dengan 99,88. Nah, 99,88 itu adalah true resistivity dari objek yang kita cari. Dengan anggapan lateral error dari hasil pengukuran itu plus minus sekitar 8% hingga 0,1%. Nah, kalau Werners-Lambercy array, ukurannya seperti ini. Jadi dari keempat elektroda tersebut dia akan memiliki pseudo point. Pseudo point itu adalah titik yang merepresentasikan hasil pengukuran kita dari elektroda arus dan potensial. Dan di titik berikutnya juga sama seperti itu. Nah, ini pseudo point dari elektroda ini. Dan seterusnya. Sampai nanti hasil pengukuran ke level 13, maka kita akan dapat pseudo point sebanyak ini. Dengan melakukan interpolasi dari pseudo point tersebut, maka kita akan dapatkan gambaran kira-kira bagaimana kondisi di bawah permukaan dengan menggunakan metode resistivity. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan langsung saja ya, tanyakan ya. Karena ini saya masih nyambung nggak sih sama ini? Saya nggak bisa ngecek. Masih ya? Iya, Pak. Oke. Nah, saya kira saya udah putus. Oke. Nah, saya lagi mau ada urusan tertentu, jadi saya agak terburu-buru. Mungkin kalau ada yang bingung, tapi tanyakan saja ya. Selanjutnya, arah perambatan arus tadi, karena kasusnya kita tadi masih mempelajari mengenai kondisi medium yang homogen, maka perambatan arus kita anggap sama ke segala arah. Pada kenyataannya, perambatan arus itu mengalami deviasi atau mengalami pergeseran arah ketika dia melewati medium yang heterogen. Medium yang heterogen di sini dalam artian medium yang memiliki perbedaan nilai konduktivitas dan resistivitas. Ya, pastinya kita sudah tahu ya kemarin nilai resistivitas dengan nilai konduktivitas itu berbanding terbalik. Semakin tinggi nilai resistivitas, semakin rendah konduktivitasnya, begitu juga sebaliknya. Nah, ini arah arus-arus yang ditembakkan dari elektroda ketika melewati medium yang konduktif ataupun medium yang resistif. Nah, ini kita melihat arusnya itu dari arah atas ya. Jadi dari arah atas, jadi anggaplah elektrodanya itu menancap di bawah permukaan, seperti kondisinya kita melihat ke lantai. Nah, penyebaran arusnya akan seperti ini nih. Ketika melewati medium yang lebih konduktif, arah arus ekuipotensialnya akan lebih banyak mengarah ke bagian medium konduktif tersebut. Kalau kemarin sudah kita coba dari perhitungan nilai hambatan, ketika perhitungan nilai arus yang dilewatkan pada dua jenis hambatan, ketika hambatannya lebih rendah dibandingkan hambatan lain, yang kemarin kita coba yang seperti ini ya. Jadi ada rangkaian, ada hambatan yang 2 ohm, ada yang hambatan 4 ohm, ingat kan kemarin ya? Ketika ada arus 3 ampere, maka yang lewat di sini justru 2 ampere. Yang lewat di sini justru 1 ampere. Kenapa? Karena arus itu akan cenderung melewati medium yang lebih konduktif atau yang hambatannya lebih kecil. Nah, makanya di sini rapat arus ekuipotensialnya itu akan cenderung melewati bidang konduktifnya. Nah, kebalikannya ketika melewati medan yang resistif seperti ini, maka arus akan cenderung menjauhinya. Nah, itu adalah bidang rambatan arus ketika melewati medium-medium yang konduktif dan resistif. Nah, itu akan menjadi challenge atau menjadi tantangan bagi kita nanti untuk memperkirakan kedalaman dari pseudo point pengukuran kita. Nah, untuk melihat dari penerapan
rambatan arusnya itu seperti kita melihat penerapan rambatan gelombang ya. Jadi ya kalau kita melewati arus yang melewati medium yang berbeda dan pembiasan atau indeks bias ya kalau misalkan di gelombang, maka arus itu akan mengalami pemantulan ataupun pembiasan ya. Nah, kalau pemantulan dia akan digambarkan dengan cara seperti ini. Kalau dia pembiasan bisa digambarkan dengan cara seperti ini, macam-macam kondisinya. Nah, ya hukum Snellius kalian pasti masih ingat ya. Ini adalah densitas arus dari ZI per densitas arus dari X dan seterusnya. Dengan mengetahui nilai potensialnya, maka kita bisa mengetahui nanti bagaimana perkiraan rambatan arusnya. Nah, ini contoh-contohnya ini. Ini sudah self-explanatory ya, kalau sudah dapat menjelaskan dengan sendirinya. Kalian masih ingat kan mengenai hukum Snellius? Halo? Pak. Masih ingat? Sebagian dari kalian masih ingat? Kalau ada yang lupa, mengenai peristiwa pembiasan saja, kalau ketika kalian melihat medium yang terdapat di bawah permukaan air itu terasa lebih dangkal, yaitu karena adanya pembiasan. Pada dasarnya itu lebih dalam dari aslinya, karena tadi sudut pandang kita terbiaskan dari kedalaman seharusnya. Ini penjelasan lebih lanjutnya. Nah, ini ketika medium itu dari yang hambatannya tinggi ke hambatannya rendah, maka cenderung arus itu akan terbiaskan lebih banyak ke hambatan yang rendah tersebut. Ya, sederhananya, kalau misalkan di sini ada row 1 dan di sini ada row 2, ketika dilewatkan arus tadi, nah, kalau kita lihat fokus arus ini, dia akan lebih cenderung lewat di sini nanti. Jadi dia akan lebih cepat kembali lagi ke elektroda arus negatifnya. Misalkan ini arus positif, ini arus negatifnya. Nah, berbeda kalau misalkan dia dilewatkan, ini kondisi row 1 lebih besar dari row 2. Berbeda kalau dia dilewatkan di lapisan yang hambat jenisnya lebih besar. Nah, ini yang positif, yang negatif. Seperti itulah, artinya ini akan lebih dalam dibandingkan ini. H1 akan lebih besar dari H2. Karena tadi dia dilewatkan pada hambatan yang lebih dalam. Artinya nanti kalau kalian akan melakukan investigasi menggunakan metode resistivity, kalian harus memperhatikan lapangan yang kita akan ukur ini basah atau tidak, atau dia mengandung banyak kandungan garam atau tidak. Karena dia basah atau banyak kandungan garam, yang kita ketahui di fisika, itu akan menghasilkan nilai konduktivitas yang tinggi atau nilai resistivitas yang rendah. Maka sudah dapat dipastikan kedalaman pengukuran kita akan dangkal. Seperti contohnya, kalau kalian diberi tugas untuk melakukan investigasi air bawah tanah, tapi investigasi air bawah tanah itu berada di Pulau Seribu, contohnya misalkan. Nah, maka sudah dapat dipastikan hasil pengukuran resistivity kalian tidak akan sampai dalam. Karena tadi di Pulau Seribu itu kan di lingkungan pulau yang banyak mengandung kandungan garamnya. Maka kalian harus memikirkan lagi kira-kira metode apa yang terbaik dalam melakukan investigasi tersebut. Ataupun kalau untuk mencari void atau rongga di bawah permukaan, maka metode resistivity ini lebih baik digunakan dibandingkan metode lain. Kenapa? Karena kalau void atau rongga di bawah permukaan itu nilai resistivitasnya tinggi. Nilai resistivitas tinggi itu dapat mengundang arus untuk mencari yang lebih dalam lagi. Itu salah satu contoh kegunaannya. Jadi kalian bisa memanfaatkan itu dengan harus memperhatikan dulu kondisi lingkungan kita, di mana lingkungan pengukurannya. Nah, ini adalah distribusi arus, gambaran distribusi arus pada bidang model yang homogen, di mana nilai resistivitasnya itu adalah 120
ohmmeter. Jadi ingat ya, untuk satuan nilai resistivitas itu adalah ohmmeter, sedangkan satuan nilai hambatan itu ohm. Jadi jangan sampai ketukar itu. Nah, itu pernah ditanyakan di sidang skripsi senior, apa bedanya nilai resistivitas sama nilai hambatan, itu jangan sampai kagok lagi ya. Coba kalau saya tanya ke kalian, apa bedanya nilai resistivitas sama hambatan? Ada yang bisa jawab nggak? Kemarin sudah kita bahas. Atau saya tanya per orang ya. Saya nanya orangnya sekarang. Oke. Coba tadi Zaki kayaknya mau jawab tuh, Zaki. Zaki, gimana Zaki? Saya ingat saya ya, dari konfigurasi Wener itu dia dari elektroda dan juga sumber arusnya tuh dia dibagi menjadi 3 dengan jarak AAA atau NNN. Itu untuk Wener. Untuk konfigurasi Slumber J itu sumber arusnya tuh sejarak dengan N dikali jarak elektroda ke
arus, Pak. Kalau nggak salah seperti itu, NA. Kalau dari kegunaannya apa bedanya tuh? Oh, kalau kegunaannya kalau slumber J itu atau slumber C itu dia biasa disebut sebagai apa namanya, lupa saya. Tapi untuk shallow apa namanya, untuk daerah yang shallow, saya lupa istilahnya. Bentar. Nah, kalau Wenner itu dia cenderung untuk daerah yang lebih dalam daripada slumber C itu sendiri. Gitu. Kurang tepat, tapi saya acungkan jempol atas keberanian menjawab. Jadi harus berani ngomong ya, kayak Zaki dan tadi Lutfan ya. Terbalik sedikit. Menjawab, Pak. Kalau siapa yang menjawab nih? Bagus sekali. Rinaldo, Pak. Rinaldo, alhamdulillah. Gimana Rinaldo? Iya, tadi Bapak menjelaskan sedikit perbedaannya itu dari yang saya dengar tadi itu, Pak. Kalau Werner tuh lateral, kalau Frambersi itu vertikal gitu. Ya, sederhananya betul seperti itu. Jadi kalau slide-nya. Kalau Werner itu dia lebih cenderung untuk melihat variasi secara lateral. Kalau Slumbersi itu dia lebih cenderung untuk melihat variasi secara vertikal. Atau ini sering disebut sebagai lateral measurement. Kalau ini sering disebut sebagai sounding measurement. Jadi nanti kalau udah ngomongin geolistrik kita lebih fokus ke sounding. Oh, langsung kepikiran. Oh, pastinya pakai metode Slumbersi gitu. Ya, itu dipelajari lagi. Betul tadi. Nah, itu ya. Coba nih saya tes lagi siapa yang belum nih. Erlangga Yumantoro. Erlangga, bisa nyalain mic-nya? Iya, Pak. Nah, kalau metode dipol apa dia kegunaannya, Erlangga? Konfigurasi dipol, bukan metode ya. Apa keuntungannya dia? Ayo Erlangga. Saya agak lupa, Pak. Yang dipol tadi baru nyatat yang itu, Pak, Werner sama Lamberji. Oke, nggak apa-apa. Hari ini DH. Ya, Apa Pak. nih DH? DH-nya kepanjangannya apa nih? Dina Hanifah, Pak. Dina, ya, oke. Apa Dina Harifah? Hanifah. Dina Hanifah, oke. Apa tadi keuntungan dari metode dipol? Ada dipol ya, Pak. Nah, tadi saya dengarnya biasa dipakai buat eksplorasi, bukan, Pak? Iya, semuanya pakai buat eksplorasi, tapi keuntungannya, manfaatnya dibandingkan konfigurasi Werner dan Slumbersi. Wah, kayaknya saya kalau kuliahnya gini aja kali ya. Halo Pak, Boleh nggak, Pak? boleh jawab nggak Pak? Ya, boleh. Siapa nih? Erdin ya? Seingat Ya, saya Erdin, sih ya gimana? tadi Pak, saya dengarnya Bapak bilang ini untuk mendeteksi objek-objek yang relatif kecil gitu Pak. Seingat saya tadi. Betul, hampir betul. Itu keuntungan lain dari metode dipol. Selain itu, ada nggak yang bisa jawab? Izin menjawab, Pak. Siapa yang mau jawab nih? Silmi atau siapa tadi tuh? Rifki. Nyalain aja mic-nya. Mau Pak? Rifki, silakan Rifki. Nur Farhan ya? Nur Farhan. Ya, Pak. Gimana? Setahu saya konfigurasi dipol itu punya kelebihan yang dimiliki oleh Slumbersi dan Werner, Pak. Dari segi bisa. Lanjut. memprediksi secara lateral maupun secara
vertikal atau Vertikal, ya. secara tegak, Tapi- secara mendalam, atau sederhanakan saja kalimatnya. Mungkin kalau kalimat saya mungkin abstrak. Pakai kalimat Ya, Pak. kalian saja. Kalau dipol tadi gimana? Mempunyai kelebihan dalam mengukur secara lateral maupun apa tadi vertikal gitu Pak. Tapi ada Vertikal, kekurangan di mendalam. noise-nya Pak, menimbulkan noise yang berlebih gitu. Ya, itu juga saya berdasarkan referensi ya. Kalau ditanyakan noise seperti apa, sebenarnya saya juga belum bisa menjelaskan lebih lengkap. Tapi banyak paper yang menjelaskan kalau dari metode dipol itu dia dapat mengcover bidang yang luas dan kedalaman yang dalam, tetapi memiliki noise yang tinggi. Yang artinya kalau tadi dari pembacaan pengukuran yang tadi saya pernah gambarkan, yang di sini, ini dia. Nah, lateral errornya itu akan lebih besar dibandingkan dari metode Wenner. Nah, itu tadi yang mengakibatkan dipol itu memiliki kekurangan. Cuman umumnya kalau kita ingin mendeteksi secara luas dan dalam lokasi tempat pengukuran kita, pengukuran awal yang kita gunakan atau pendekatan awalnya, atau kalau di istilah investigasi itu disebut sebagai preliminary survey atau survei awalan, itu kita gunakan metode dipol umumnya. Karena tadi bisa melihat secara luas dan dalam dari lokasi hasil pengukuran kita. Nah, walaupun tadi nilai error dari pengukurannya besar, tapi memiliki efektivitas yang tinggi. Gitu. Nah, oke. Satu lagi deh saya tanyain. Itu aja saya kalau kuliah saya tanya-tanya deh. Biar saya jangan jelasin panjang lebar tapi nggak ada yang ingat. Fujita Olivia. Wah, ini namanya yang kelihatan di partisipan saya tanyain. Fujita. Ya, Pak. Apa itu pseudopoint? Apa, Pak? Sorry. Apa itu pseudopoint? Saya kurang tahu, Pak. Oke, nggak apa-apa. Bagaimana ceritakan sedikit bagaimana pengaruh dari medium yang heterogen dari rambatan arus. Coba ceritakan nih tadi yang saya ceritain. Kalau yang di kiri itu yang konduktif itu kan mengalirkan arus ya Pak. Objek yang mengalirkan arus. Jadi arusnya itu menjalar ke
objek yang itu. Sedangkan yang kanan itu yang resistif itu kan menghambat, berarti arusnya itu dia nggak mengalir ke objek tersebut gitu Pak. Ya, akhirnya adanya perbedaan bidang ekuipotensial dari arus. Jadi arus yang sama tidak lagi di bidang yang bulat gitu ya, di bidang yang melingkar, tapi dia agak sedikit melenyot lah sedikit istilahnya tuh nih. Dia melenyotnya lebih ke sini. Jadi yang titik ini akan punya nilai resistivitas yang sama dengan titik ini walaupun sekarang jaraknya berbeda nih. Nah, oke, betul. Tidak bisa berdiri sendiri, dia harus didukung dengan data non-geophysical data, ya seperti ya misalkan data pengeboran atau data geologi atau data resistivitas hasil uji lab, itu yang menjustifikasi kebenaran dari hasil pengukuran kita. Jadi kalau nanti kita bilang, oh ini batuannya bernilai sekian, ini kemungkinan ini batuan ini. Nah, kemungkinan itu batuannya itu dapat dibenarkan kalau kita punya hasil uji lab atau kita punya hasil batuan bawah permukaan dari hasil pengeboran, coring contohnya, yang diukur dengan lab memiliki nilai resistivitas yang sama dengan perkiraan kita. Baru itu kita bisa dapat dijustifikasi. Nah, itu yang harus diperhatikan ya. Jadi sering terjadinya false interpretation atau kesalahan dalam interpretasi karena langsung menjudge adanya perbedaan mitologi dari perbedaan nilai resistivitas. Dan ini juga berlaku untuk semua metode geofisika ya. Mau kalian bicarakan mengenai metode resistivity, metode gravity, metode seismik, apapun metodenya,
Yang kalian lihat itu hanyalah satu properti fisik saja. Ya, contohnya gravity dia hanya fokus terhadap properti densitas. Magnetik dia fokus hanya terhadap properti magnet, sifat magnetnya, atau magnet susceptibilitasnya saja, atau magnet remanence-nya saja. Dan itu bisa dimiliki oleh dua benda yang berbeda, dua batuan yang berbeda, tapi memiliki sifat kemagnetan yang sama. Bisa saja kejadian seperti itu. Nah, ataupun dari seismik, dari kemampuan dia menghantarkan gelombang, bisa dilihat dari Snellius propertiesnya, Young propertiesnya, modulus Youngnya atau modulus shear-nya. Nah, bisa saja dua medium yang berbeda dia memiliki modulus yang sama, bisa saja seperti itu. Nah, kembali lagi harus adanya justifikasi dari hasil data tersebut. Nah, ini yang kemarin kita jelaskan bagaimana ketika pengukuran itu dilakukan secara vertikal atau dilakukan secara lateral, dia akan menghasilkan apparent resistivity yang berbeda. Nah, sedikit, nah ini mulai masuk ke alat pengukuran resistivity. Kalau kemarin sudah dari tadi juga kita sudah sebutkan bahwa pengukuran resistivity itu menggunakan 4 elektroda dalam satu titik pengukurannya ya. Ada elektroda arus dan elektroda potensial. Nah, umumnya dihubungkan dengan kabel. Mudah-mudahan secepatnya kita bisa melakukan survei percobaan alat ini untuk latihan kalian mengenal alat. Nah, cara primitifnya itu bisa kita kaitkan baterai dengan dua elektroda arus seperti dicontohkan di gambar di sini, yang dikaitkan juga dengan ampere meter atau current meter. Terus ada dua elektroda potensial yang ditancapkan di bawah permukaan juga, yang dihubungkan dengan voltmeter. Nah, ketika arusnya dialirkan, kalian tinggal mengukur berapa arus yang terbaca atau arus yang teralirkan, dan kalian tinggal membaca berapa potensial yang terbaca di elektroda potensial. Nah, nanti dari sana kita perkirakan pseudo point dari ketiga titik ini, dari keempat titik ini. Nah, itulah kira-kira apparent resistivity dari hasil pengukurannya. Nah, kontak resisten dari elektroda yang ditancapkan juga menghasilkan hambatan ya. Jadi ketika elektroda itu ditancapkan, jadi sebenarnya ada hambatan yang terjadi di sekitar elektroda. Nah, hambatan yang terjadi di sekitar elektroda dinyatakan dengan persamaan do R atau dr sama dengan rho dl per S, di mana S itu adalah surface area di sekeliling elektroda. Nah, biasanya untuk menghilangkan kontak resisten, untuk mengurangi pengaruh resistansi yang terjadi di sekitar elektroda, di sekitar tancapan elektroda kita atau ya logam elektroda kita sirami dengan air garam. Tujuannya tadi untuk menghilangkan nilai kontak resisten. Jadi yang kita baca itu adalah nilai resisten dari medium di bawah permukaan, bukan akibatnya elektroda, bukan akibat hambatan di sekitar elektrodanya. Nah, untuk mengurangi pengaruh kontak resisten, di sini ada beberapa cara. Ada bisa menambahkan elektroda secara paralel, atau meningkatkan intensitas arus, memperbesar diameter elektroda, atau meletakkan elektroda lebih dalam, atau menambahkan air garam di sekitar elektroda. Itu adalah beberapa cara yang digunakan untuk mengurangi pengaruh kontak resistance. Nah, sekitar 90% dari kontak resisten berasal dari tanah dan sekitar pengukuran yang sebanding dengan 10 kali diameter elektroda. Nah, noise yang terbaca ada beberapa, yaitu adalah telluric current atau man-made current ataupun metallic conductor di bawah permukaan, short circuit, arus pendek misalnya. Nah, solusinya kalau pengaruh telluric current, kita bisa menggunakan sumber arus bolak-balik atau alternating current atau AC ya. Jadi kalau misalkan tadi sebelumnya kita menggunakan metode resistivity dengan sumber tegangan
DC, tetapi dari hasil pengukurannya secara berulang-ulang di titik yang sama menghasilkan nilai apparent resistivity yang berbeda-beda, itu mungkin diakibatkan oleh pengaruh telluric current. Telluric current itu adalah arus induksi yang terjadi akibat adanya perubahan medan magnet di sekitar lokasi pengukuran kita. Nah, itu caranya bisa kita selesaikan dengan menggunakan sumber arus yang berbeda. Kalau tadi dari aki kita menggunakan sumber arus DC, kita bisa menggunakan sumber arus AC. Ya, kita bisa menggunakan alternator ya. Jadi dari sumber DC kita rubah menjadi AC, terus kita injeksikan ke bawah permukaan, itu juga bisa. Untuk man-made current atau arus yang sudah ada di bawah permukaan, contohnya ada kabel bawah tanah yang misalkan telanjang, kabelnya sobek, misalkan digigit oleh binatang, itu juga menyebabkan adanya perbedaan pembacaan arus nanti dari hasil pengukuran kita. Yaitu bisa dilakukan dengan stacking operation. Jadi elektroda yang kita pasangkan itu lebih dari satu, untuk di satu kutub positif ataupun satu kutub negatifnya. Untuk metalik konduktor di bawah permukaan, kita bisa menggunakan rejection filter. Jadi beberapa frekuensi tertentu dari hasil pengukuran kita itu kita filter, kita hapuskan dari hasil pengukuran kita. Ya, contohnya kayak arus listrik PLN kan ya. Arus listrik PLN kan sekitar 50 Hz ya, itu misalkan itu bisa kita hapus dari hasil pengukuran kita kalau kita anggap itu adalah sumber arus yang berasal dari PLN. Itu pun lainnya. Nah, beberapa strategi survei dari metode resistivity, ada yang dilakukan dengan metode strateginya resistivity mapping. Nah, itu biasanya untuk mendeteksi secara lateral variasi nilai resistivity. Jadi, kalau mapping itu bisa dibilang dia lebih fokus terhadap perbedaan nilai resistivitas secara melebar atau secara horizontal atau secara lateral, terserah bahasa Indonesia yang terbaik kalian gunakan. Dan biasanya arus potensial dan elektroda arus dan elektroda potensialnya itu diusahakan dalam jarak yang sama dan separasinya digerakkan bersamaan, atau bisa dikatakan juga resistivity mapping ini biasanya menggunakan konfigurasi Wiener. Kalau untuk vertical electrical sounding atau VES, itu biasanya kita menggunakan konfigurasi selam bersih ya. Tadi kita bisa menggunakan kondisi di mana elektroda potensialnya di posisi yang sama, tapi elektroda arusnya itu dibuat menjauh progressively. Nah, terus kalau resistivitas tomografi, ini bisa gabungan dari CST dan VS, itu biasanya kita menggunakan dipol-dipol. Nah itu, jadi nanti ketika ada ajakan survei, entah dari manapun kalian, kalau nanti dibilang kita akan melakukan vertical electrical sounding atau VES, berarti udah kepikiran kalau itu bakal menggunakan metode selam bersih, atau kita akan melakukan tomografi atau IRT, kita berarti menggunakan dipol-dipol, ataupun konfigurasi apa yang cocok terhadap konfigurasi pengukuran tersebut. Nah, ini yang CST yang tadi kalau misalkan saya bilang Wiener, ini sebenarnya lebih tepatnya lagi offset Wiener, jadi dia bergerak menjauh seperti ini. Nah, nanti dia akan membaca nilai apparent resistivity-nya seperti ini. Jadi semakin mendekati medium yang nilai resistivitasnya tinggi, dia akan seperti ini. Kalau, ini sudah digambarin ya, ngapain sih gambar lagi. Nah, kalau interpretasi dari CST, umumnya untuk lateral differences, dia akan membaca dengan bentukan seperti ini. Kalau untuk vertical electrical sounding, ini nanti elektroda arusnya akan menjauh satu dengan lainnya, sehingga akan mendapat apparent resistivity seperti ini. Jadi fokus perbedaan nilai resistivitasnya secara vertikal saja. Nah,
Ini kondisi untuk penampang untuk satu layer dan dua layer, kondisi di mana satu layer itu hanya terdapat bidang homogen saja, nilai resistivitasnya konstan. Kalau dua layer dia akan mendapatkan bentukan seperti ini. Dimana kalau layer kedua itu memiliki nilai resistivitas lebih tinggi dari layer pertama, dia akan menggambarkan kenaikan. Kalau dia lebih rendah, dia akan menggambarkan penurunan. Ingat ya, kalau skala resistivity itu kita biasanya menggunakan skala logaritmik, jadi peningkatannya itu bukan 1, 2, 3, tapi peningkatannya per 10 pangkat, jadi 100, 10, 100, 1000, dan berikutnya. Nah, ini terdapat penggambaran simulasi untuk kondisi 3 layer, dan seterusnya. Nah, ini salah satu software yang bisa digunakan untuk interpretasi resistivity, namanya ZONDI. Nah, ini dari titik-titik pengukurannya, yang titik-titik yang memiliki resistivitas apparent resistivitas tinggi, dia diwarnai dengan warna gelap. Untuk nilai resistivitas rendah, dia akan diwarnai warna mendekati warna biru ya. Nah, ini berarti ini kita bisa bilang ini resistivitas rendah nih. Ini resistivitas rendah. Ini resistivitas tinggi. Nah, hati-hati, resistivitas rendah itu bukan karena mentang-mentang warnanya biru kalian bilang itu air ya. Sering ada kesalahan di sana nih. Bilang, oh ini biru, ini air Pak. Bukan, ini warnanya saja. Warna itu merepresentasikan kira-kira nilai resistivitasnya berapa. Jadi jangan sampai false interpretasinya sederhana itu. Cuman gara-gara warnanya biru kalian bilang itu air. Nah, resistivitas tinggi itu ya tergantung dari lokasi pengukuran kalian. Misalkan lokasi pengukuran kalian dekat dengan landfill atau pembuangan akhir. Nah, rembesan dari landfill tersebut itu bisa juga menjadi nilai resistivitas yang tinggi. Nah, macam-macam kondisinya. Nah, ini kondisi sebelum diterapkannya topografi dari hasil pengukuran. Topografi itu artinya di elektrodanya itu dia berada di ketinggian berapa, sehingga nanti pseudopointnya dicocokkan dengan elektroda tersebut, sehingga nanti kondisinya seperti ini. Kontur permukaannya diaplikasikan dari data pengukuran kita ke hasil data resistivity hasil interpolasi kita, dia akan menghasilkan gambaran seperti ini. Nah, kita akan belajar secara manual nanti gimana caranya ya, rencananya, terus kalian juga akan menggunakan secara otomatis dari softwarenya. Nah, kalau secara manual kita akan menggunakan Excel nanti. Ini salah satu contohnya ya, kondisi landfill geophysics cross section. Ini bentangannya berapa ini ya? 800 feet. Oke. Nah, ini kalau kita menggunakan 3D resistivity contour, jadi dari sekian line hasil pengukuran kita gabungkan line-line tersebut, terus kita kategorikan untuk nilai resistivitas yang sama dari hasil pengukuran tersebut. Nah, kita akan dapatkan gambaran 3 dimensinya. Ada macam-macam software yang kita bisa gunakan di sini, bisa Forlex atau software-software lainnya, atau apa namanya ya? Nanti saya lupa lagi rumusnya apa, softwarenya apa. Nah, ini juga salah satu software untuk penggambaran resistivity secara 3 dimensi. Biasanya untuk geothermal, resistivity itu biasanya digunakan untuk melihat aliran arus dari thermal manifestation di geothermal. Jadi adanya fumarole, adanya hot spring atau chloride spring, itu digunakan, biasanya kita gunakan metode resistivity untuk menggambarkan kira-kira aliran panas itu dari mana asal-usulnya. Karena temperatur juga berpengaruh terhadap nilai resistivitas ya. Jadi untuk melihat aliran air panas tersebut dari mana asal-usulnya, bisa kita lihat dari kontras resistivitas tingginya, salah satunya. Itu selesainya perkuliahan kali ini. Tugas buat kalian adalah menggambarkan kira-kira bagaimana pengukuran lapangan yang harus kalian lakukan ketika kondisinya seperti ini. Nah, ini tugasnya ya.
Jadi saya ingin mengukur, sebelumnya untuk pseudo point dipol saya jelaskan sedikit. Untuk dipol, kalau tadi sudah saya gambarkan juga, kalau di sini ada C1, di sini ada C2, di sini ada P1, di sini ada P2, maka jika terpisah sejauh A, maka pseudo point-nya umumnya adanya di sini nih. Nah, pseudo point ini jaraknya berapa? Kalau dari sini ke sini, kalau anggaplah ini sebuah lingkaran, ini berarti setengah A, kan gitu ya. Nah, kalau dari sini ke sini, juga kemungkinan ini adalah setengah A. Kalau ini anggap sebuah lingkaran ya. Jadi sebenarnya pseudo point itu berada di kedalaman A. Ya, artinya dengan bentangan sejauh 3A, kita mendapati kedalaman hasil pengukuran kita itu berada di kedalaman A. Itu bisa dikatakan sepertiga dari bentangan kita. Nah, sekarang yang saya tanyakan adalah kalau saya menggunakan metode dipol juga, nah, yang saya tanyakan, kalau saya ingin kedalaman hasil pengukuran saya itu di kedalaman 40 meter, anggaplah A-nya itu berjarak 10 meter, maka N yang harus saya gunakan itu berapa agar saya bisa dapat kedalaman 40 meter. Oke? Sederhana tugasnya. Coba dikerjakan. Dan ini tugasnya menjadi absen untuk pertemuan di minggu ini. Ada pertanyaan sampai sini? Pengen nanya sih, Halo? Pak. Tadi Zaki, Pak, pengen nanya. Ya. Tadi kata Bapak kan kalau misalkan Nanya tentang slide-nya. Iya, kalau resistivity itu kan kalau yang saya ketahui bukan termasuk destruktif ya Pak ya. Dia yang nggak destruktif terhadap bidang lapangannya gitu. Tapi kalau misalkan diambil coring-nya, bukan itu jadi sesuatu yang destruktif Pak untuk menentukan nilai resistivity. Sampling maksudnya. Apakah coring-nya itu nggak terlalu dalam apa gimana ya Pak ya? Karena kan dari konsep resistivity-nya tuh dia bukan yang destruktif. Oke. Sip, sudah? Sudah Pak. Ya, terima kasih Zaki. Pertanyaannya menarik sekali nih. Umumnya metode geofisika itu memang non-invasive method atau tidak merusak lingkungan daerah sekitar pengukurannya umumnya. Walaupun ada beberapa metode pengukuran geofisika bersifat invasif, contohnya kayak seismik ya. Kalau seismik yang aktif yang kita gunakan di sana adalah dynamite. Biasanya itu ketika dilakukan pengukuran untuk source-nya kan kalau kalian sudah belajar mengenai seismik pengukuran, ini ada source-nya itu biasa ditanami dynamite ya. Dynamite-nya itu digunakan untuk menggenerate getaran
yang nanti akan terbaca di receiver. Nah, dynamitnya itu kalau diledakkan itu biasanya hasilnya jadi gorong-gorong. Itu bisa menjadi amblesan buat warga di sekitarnya, jadi berbahaya. Nah, tapi selain dari metode itu, umumnya metode geofisika itu metode non-invasif, tidak merusak lingkungan tempat pengukuran kita. Nah, resistivity juga non-invasif, walaupun sebenarnya dalam pengukurannya, kalau dia di permukaan, kita nancepin itu sih, nancepin elektroda-elektroda. Elektroda itu bentuknya kayak paku versi besar ya. Pakunya itu ya sepanjang dari ujung jari kita ke siku, itu tuh panjangnya elektroda, nanti diameternya bisa 1 atau 2 cm. Jadi paku besar. Nah, paku yang terbuat dari tembaga biasanya. Nah, ya nggak merusak sih, merusak kalau misalkan itu kita lakukan pengukurannya di sawah atau di tanaman dekat rumah warga, itu mungkin merusak. Jadi umumnya dia non-invasif, jejaknya sedikit. Nah, kalau coring itu merusak nggak Pak? Betul, coring pastinya merusak. Tapi ya merusaknya juga skalanya kecil ya. Coring yang biasa dilakukan untuk geofisik menjustifikasi kebenaran dari metode resistivity itu punya diameter maksimum 10 cm. Walaupun kedalaman pengukurannya tergantung dari pengukuran resistivity kita. Kalau resistivity kita itu menargetkan kedalamannya di 40 meter, ya berarti coringnya berarti juga harus di 40 meter. Ataupun ya, kalau misalkan penelitian saya sebelumnya itu penelitian mengenai jejak banjir masa lampau di kedalaman 18 meter, ya berarti coring yang kita lakukan harus 18 meter. Ya merusak nggak? Ya merusak, tapi di lubang bor itu saja. Biasanya juga setelah kita melakukan coring, kita tutup lagi tuh lubangnya dengan tanah sekitarnya tujuannya. Nah, jadi ya non-geophysical data umumnya merusak karena kita mengambil sampling di lapangan. Betul sekali. Ya. Oke, Pak. Yes, Pak. Terima kasih pertanyaannya, menarik tuh. Ya, metode seismik yang biasanya sering disebut invasive method, kayak contohnya seismik di laut atau offshore seismik, itu kita menggunakan air gun untuk menghasilkan getarannya, karena kita nggak bisa pakai dinamit kan di bawah laut, kita menggunakan air gun. Air gun itu adalah udara yang dikompresikan di dalam chamber silinder yang nanti ditembakkan ke bawah permukaan laut, di bawah permukaan laut. Terus nanti gelombang tersebut akan merambat ke dasar permukaan laut. Nah, gelombang pantulannya itu yang dibaca untuk metode seismik offshore. Ya, hasilnya ya karang-karang bawah laut hancur jadinya. Banyak kondisinya. Kalau sekarang sih sudah banyak pengalihan dari metode tersebut agar kerusakannya lebih minimum. Contohnya untuk seismik kita bisa mengalihkan menggunakan vibroseis. Vibroseis itu kendaraan yang bisa menghasilkan getaran dari atas permukaan. Dia bentuknya kayak truk. Terus nanti di truk itu ada palu besar yang akan menggetarkan tanah untuk mengenerate getaran dibandingkan kita menggunakan dynamit ya, karena kalau dynamit sendiri itu perizinannya sulit ya, dan saat ini juga semenjak harga minyak turun, kegiatan eksplorasi seismik menggunakan dynamit juga sudah berkurang pesat dibandingkan sebelumnya. Nah, metode resistif, metode gravity, apalagi gravity itu nggak ada jejaknya sama sekali. Metode magnetik juga tidak ada jejaknya sama sekali. Mungkin yang ada jejaknya adalah metode MT, kalau kalian pernah kenal namanya magnetotelurik. Magnetotelurik itu dia memanfaatkan dua bacaan. Jadi magnetotelurik itu adalah metode elektromagnetik, tepatnya nanti setelah UTS kita akan bahas mengenai metode tersebut. Dia menggunakan bacaan dari medan listrik dan medan magnet, karena elektromagnetik ya. Untuk membaca medan magnet, dia menggunakan coil, yang dimana coilnya itu nanti akan ditancapkan secara horizontal di arah sumbu X dan di arah sumbu Y, dan juga ditancapkan secara vertikal. Begitu juga mendeteksi
medan listrik menggunakan porospot yang ditancapkan secara tegak lurus dan sejajar arah mata angin. Gitu. Ya ini ya menggali juga pastinya. Nah, saya nggak tahu ya, kalau ada kesempatan kalian kalau KP-KP itu cobalah KP di perusahaan-perusahaan yang akan melakukan survei lapangan, setidaknya kalian punya pengalaman bagaimana nanti survei lapangan itu dilaksanakan. Oke. Nah, ini tugasnya. Terkait tugas ada yang mau ditanyakan? Pak, PPT-nya di-share di mana, Pak? Oh iya, saya belum sempat bikin ininya, MS Team-nya. Mungkin saya share lewat MS Team namanya. Saya belum bikin emasnya, nanti insya Allah siang ini saya bikin emasnya. Saya kirimkan di emasnya langsung dengan berikut dengan PPT sebelumnya, minggu sebelumnya ya. Oke, Pak. Oke. Ada pertanyaan? Sebenarnya kalau saya nanya ada pertanyaan, nggak ada ya. Sebenarnya saya masih agak bingung dengan penjelasan pseudo-point sih, Pak. Pseudo-point? Pseudo-point itu satu titik doang ya, Pak? Iya, jadi kan hasil pengukuran resistivity itu kan satu nilai. Kamu akan dapat nilai hambatan, kamu akan dapat nilai potensial, dapat nilai arus, kamu kalikan dengan faktor geometrinya, kan kamu dapat satu nilai. Nah, satu nilai itu di mana lokasinya, merepresentasikan di bagian mana, karena nggak mungkin kita bilang satu nilai itu di sini nih semuanya nih. Kan kita cuma dapat satu nilai resistivitas itu berapa. Nah, satu nilai resistivitas itu direpresentasikan oleh satu titik ini. Gitu. Jadi kalau misalkan kita melakukan pengukuran resistivity itu datanya itu merupakan kumpulan pseudo-point, Pak? Iya, betul sekali. Berarti resistivity ya apa namanya? Kayak dilakukan pengukuran itu berkali-kali gitu, Pak? Betul sekali. Jadi kalau yang dari PPTC tadi capek dong, Pak. Ukuran berkali-kali, Pak. Iya. Ini satu titik ini satu kali pengukuran. Titik ini sama titik ini satu kali pengukuran. Berarti untuk 3 titik ini aja kamu 3 kali pengukuran. Waduh. Seterusnya untuk sekian jumlah poin itu sekian kali jumlah pengukuran. Ada alat geofisika yang sudah bisa lakukan pengukuran sekali otomatis. Artinya kalian tinggal tancapkan logam-logam elektroda itu. Kalian seperti yang gambar ini. Terus kalian hubungkan dengan satu kabel multi-channel. Nah, nanti dari main unitnya, dia akan mengenerate arus dan membaca potensial otomatis dari sini. Terus nanti dia pindah sendiri. Itu sudah ada alatnya. Kalau secara manual kita pindahin sendiri elektrodanya, ukur lagi, pindahin lagi, ukur lagi, pindah lagi, ukur lagi, kayak gitu. Adapun alat yang sudah otomatis seperti itu. Nah, untuk mengenalnya, untuk mengenal bagaimana prosesnya, kita akan pelajari secara manualnya. Berarti pengukuran tiap titiknya itu saya kira kayak arusnya aja yang dibedain, ternyata emang harus alatnya digerakin juga ya, Pak? Iya, kabel elektrodanya kita pindah, alatnya mah yang main unitnya mah diem aja. Oh iya. Kabelnya kan tinggal dipindahin aja. Jadi misalkan tadi di sini ke sini sama sini ke sini. Terus nanti kamu pindah nih. Yang tadi main unitnya di sini, untuk elektroda arusnya di sini, potensial sekarang di sini gitu misalkan. Terus pindah lagi, nanti jadi di sini gitu misalkan, dan seterusnya gitu. Kalau yang sudah otomatis tadi yang saya bilang, dia cukup satu main unit sama satu kabel multi-channel. Nanti kabelnya ini sendiri yang akan mengarahkan arus itu mau ditembakkan kemana, dibaca ke siapa, dan potensialnya siapa ya elektroda yang baca. Gitu. Nanti kalau mau pindah, dia tinggal hapus yang bagian ini, dibaca yang di sini. Gitu. Hapus bagian ini, dia baca yang di sini, dan seterusnya seperti itu. Oke, Pak.
Umumnya untuk satu daerah pengukuran seperti ini, untuk satu line resistivity, untuk satu kali pengukuran itu kita menghabiskan waktu 5 menit. Satu titik pengukuran ini kita butuh waktu 5 menit. Bayangkan untuk sekian pengukuran, berapa lama waktunya yang kita butuhkan. Makanya pengukuran resistivity ini juga pengukuran yang menghabiskan waktu ya. Umumnya sih kita dalam satu hari maksimum kita dapat 2 line. Karena tadi lama pengukurannya. Melakukan pergeseran elektroda baik secara manual ataupun secara otomatis, kisaran waktunya nggak jauh berbeda. Bedanya di manpower-nya saja mungkin ya, kalau secara manual kita harus pindahin secara manual itu capek. Nanti kita saya belum bisa pastikan ya, Antam itu rencana akan mencoba alat resistivity-nya di kampus. Nah, saya mendiskusikan kalau bisa membawa mahasiswa untuk mempelajari bagaimana penggunaan resistivity.